Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Udan Sopiandi dari kelas 11 RTPH 1 akan menjelaskan tentang padi sawah. Yang pertama, ada morfologi dan taksonomi padi sawah. Taksonomi padi sawah. Divisio Spermatophyta, subdivision Angiosperma, kelas Monocotyledon, ordo Phalaes, family Germin, genus Origalin, spesies Origia sativa. Akar adalah bagian tanaman yang berfungsi menyerap air dan zat makanan dari dalam tanah, kemudian diangkut ke bagian atas tanaman. Pertumbuhan akar padi, bagian akar yang telah dewasa atau lebih tua dan telah mengalami perkembangan akan berwarna coklat, sedangkan akar yang baru atau bagian akar yang masih muda berwarna putih. Selanjutnya daun. Ciri khas daun padi adalah adanya sisik dan telinga daun. Hal inilah yang menyebabkan daun padi dapat dibedakan dari jenis rumput yang lain. Daun padi mula-mula berupa tunas yang kemudian berkembang menjadi daun. Daun pertama pada batang keluar bersama dengan timbulnya tunas atau calon daun berikutnya. Pertumbuhan daun yang satu dengan daun berikutnya atau daun baru mempunyai selang waktu 7 hari, dan 7 hari berikutnya akan muncul daun baru lainnya. Bunga. Bulir-bulir padi terletak pada cabang pertama dan cabang kedua, sedangkan sumbu utama malai adalah ruas buku terakhir pada batang. Panjang malai tergantung pada varietas padi yang ditanam dan cara bercocok tanamnya. Bunga padi adalah bunga telanjang, artinya mempunyai perhiasan bunga, berkelamin 2 jenis dengan bakal buah yang di atas. Buah padi. Buah padi yang sehari-hari kita sebut biji padi atau bulir atau juga gabah sebenarnya bukan biji, melainkan buah padi yang tertutup oleh lema atau palea. Bunga ini terjadi setelah selesai penyerbukan dan pembuahan. Jika buah padi telah masak, kedua belahan daun mahkota bunga itu yang menjadi pembungkus berasnya atau sekam. Selanjutnya, pengolahan tanah pada padi sawah. Yang pertama, membajak. Sebelum membajak, airilah petakan sawah seminggu sebelum pembajakan untuk melunakkan tanah dan menghindarkan melekatnya tanah pada mata bajak. Terlebih dahulu dibuat kemalir di tepi dan di tengah petakan sawah agar air cepat membasahi sekemaliran petakan ke dalam pembajakan. Kedalaman pembajakan adalah 15 sampai 25 cm. Selanjutnya menggaru. Sebelum penggaruan dimulai, terlebih dahulu air di dalam petakan dibuang, namun sedikit ditinggalkan untuk membasahi bongkahan-bongkahan tanah. Dan selama penggaruan, sekemaliran pemasukan air dan pembuangan air harus ditutup untuk menjaga supaya sisa air jangan sampai habis keluar dari petakan. Dengan cara menggaruk tanah, memanjang dan melintang, bongkahan-bongkahan tanah dapat dihancurkan. Selanjutnya meratakan. Proses perataan sebenarnya adalah penggaruan yang kedua yang dilakukan setelah lahan digenangi 7 sampai 10 hari. Penggaruan yang kedua ini dilakukan dengan maksud meratakan tanah sebelum tanam pindah. Membenamkan pupuk dasar guna menghindari denitrifikasi dan melumpurkan tanah dengan sempurna. Selanjutnya pengolahan tanah dari pembajakan pertama sampai perataan memerlukan waktu kira-kira 25 hari, kira-kira sama dengan umur bibit di persemaian.
Selanjutnya persemaian padi sawah. Ciri bibit yang siap dipindah ialah berdaun 5 sampai 6 helai, tingginya 22 sampai 25 cm. Batang bawah besar dan sudah keras, bebas dari hama dan penyakit sehingga pertumbuhannya seragam. Bibit ditanam dengan cara dipindah dari bedengan persemaian ke petakan sawah. Dengan cara bibit dicabut dari bedengan persemaian dengan menjaga agar bagian akar terbawa semua dan tidak rusak. Setelah itu, bibit dikumpulkan dalam ikatan-ikatan lalu ditaruh di sawah dengan sebagian akar terbenam ke dalam air. Bibit ditanam 2 sampai 3 bibit per lubang tanam. Dengan kedalaman tanam cukup 2 cm karena jika kurang dari 2 cm bibit akan gampang hanyut. Pengaturan jarak tanam dilakukan dengan caplak. Jarak tanam padi model tegel biasanya 20 cm kali 20 cm atau 25 cm kali 25 cm. Pemeliharaan tanaman padi. Yang pertama ada pengairan. Air dipergunakan untuk pengairan padi di sawah adalah air yang dari sungai, sebab air sungai banyak mengandung lumpur dan kotoran-kotoran yang sangat berguna untuk menambah kesuburan tanah dan tanaman. Air yang berasal dari mata air kurang baik untuk pengairan sawah, sebab air itu jernih dan tidak mengandung lumpur atau kotoran. Selanjutnya penyiangan dan penyulaman. Setelah penanaman, apabila tanaman padi ada yang mati, harus segera diganti atau biasa disebut disulam. Tanaman sulam itu dapat menyamai yang lain apabila pergantian bibit baru jangan sampai lewat dari 10 hari sesudah padi ditanam. Selain penyulaman yang perlu dilakukan adalah penyiangan agar rumput-rumput liar yang tumbuh di sekitar tanaman padi tidak bertumbuh banyak dan mengambil zat-zat makanan yang dibutuhkan tanaman padi. Penyiangan dilakukan 2 kali. Yang pertama, padi berumur 3 minggu dan yang kedua setelah berumur 6 minggu. Selanjutnya pemupukan. Pemupukan bertujuan untuk menambah zat-zat dan unsur-unsur makanan yang dibutuhkan oleh tanaman di dalam tanah. Untuk tanaman padi, pupuk yang digunakan antara lain. Yang pertama, pupuk alam. Sebagai pupuk dasar yang diberikan 7 sampai 10 hari sebelum tanam, dapat digunakan pupuk-pupuk alam. Misalnya pupuk hijau, pupuk kandang, dan kompos. Banyaknya kira-kira 10 ton per hektar. Yang kedua, pupuk buatan. Biasa diberikan sesudah tanam. Contohnya seperti ZA atau urea, DS atau TS, dan ZK. Manfaat pupuk tersebut sebagai berikut. ZA atau urea. Manfaatnya menyuburkan tanah, mempercepat tumbuhnya anakan, mempercepat tumbuhnya tanaman, dan menambah besarnya gabah. Manfaat dari DS atau TS: mempercepat tumbuhnya tanaman, merangsang pembungaan dan pembentukan buah, terus mempercepat panen. Manfaat dari ZK: memberikan ketahanan tanaman terhadap hama atau penyakit dan mempercepat pembuatan zat pati. Selanjutnya ada panen. Pemanenan. Umur panen padi. Pemanenan padi harus dilakukan dengan umur panen yang memenuhi persyaratan sebagai berikut. 90 sampai 95% gabah tampak sudah menguning. Malai berumur 30 sampai 35 hari setelah bunga merata. Kadar air gabah 22 sampai 26%.
yang diukur dengan moisture tester. Sistem panen. Sistem panen harus dibuat berdasarkan perencanaan yang memenuhi persyaratan sebagai berikut. Panen dilakukan dengan sistem beragu atau berkelompok. Pemanenan dan perontokan dilakukan oleh kelompok pemanen. Selanjutnya penumpukan dan pengumpulan. Ketidaktepatan dalam penumpukan dan pengumpulan dapat menyebabkan kehilangan hasil yang sangat tinggi. Dengan menggunakan alas dan wadah pada saat penumpukan dan pengumpulan dapat menekan kehilangan antara 0,94 sampai 2,36%. Selanjutnya perontokan. Ketidaktepatan dalam melakukan perontokan bisa mengakibatkan kehilangan hasil sampai 5% lebih. Cara perontokan padi telah mengalami perkembangan dengan cara digebot atau diinjak dan dipukul-pukul telah beralih dengan menggunakan mesin perontok. Selanjutnya pengeringan. Pengeringan merupakan penurunan kadar gabah sampai mencapai nilai tertentu sehingga siap untuk diolah dan digiling atau aman untuk disimpan dalam waktu yang lama. Kehilangan hasil akibat ketidaktepatan dalam melakukan proses pengeringan dapat mencapai 2-13%. Saat sekarang cara pengeringan sudah berkembang dengan cara penjemuran menjadi pengeringan buatan. Selanjutnya penyimpanan. Penyimpanan merupakan tindakan untuk mempertahankan gabah atau beras agar dalam keadaan baik dalam jangka waktu tertentu. Akibat yang ditimbulkan kalau salah dalam melakukan penyimpanan gabah atau beras antara lain tumbuhnya jamur, serangan serangga, kutu beras yang dapat menurunkan kualitas gabah atau beras. Cara penyimpanan gabah atau beras biasa dengan sistem curah dan juga dengan sistem kemasan atau wadah seperti karung plastik, karung goni, dan sebagainya. Selanjutnya penggilingan. Penyimpanan merupakan tindakan untuk mempertahankan gabah atau beras agar dalam keadaan baik dalam jangka waktu tertentu. Akibat yang ditimbulkan kalau salah dalam melakukan penyimpanan gabah atau beras antara lain tumbuhnya jamur, serangan serangga, kutu beras yang dapat menurunkan kualitas gabah. Selanjutnya strategi pemasaran. 1. Meningkatkan kualitas produk asli yaitu beras jenis siangka. 2. Meningkatkan volume produksi beras. 3. Manfaatkan media periklanan seperti spanduk dan brosur sebagai sarana pendukung. Yang keempat, menambah jumlah SDM dan meningkatkan pelatihan bagi karyawan. Selanjutnya, hama dan penyakit tanaman padi sawah. Yang pertama, pengerek batang. Pengerek batang adalah ulat yang hidup dalam batang padi. Hama ini berubah menjadi ngengat berwarna kuning atau coklat. Biasanya satu larva berada dalam satu anakan. Ngengat aktif malam hari. Pengerek batang dapat merusak pertanaman padi sejak persemaian sampai matang. Bila tanaman masih muda, daun-daun tengah anakan yang rusak berwarna coklat dan mati. Bila kerusakan timbul setelah terbentuknya malai, maka malai berwarna putih. Pencegahan. Lindungi musuh alami penggerek. Jangan gunakan pestisida berspektrum luas, misal menteli parasion
Selanjutnya, sayat ujung helaian daun sebelum tanaman pindah. Telur-telur pengerek batang kuning diletakkan di dekat ujung daun dengan menyayat. Pengaliran telur dari persemaian ke sawah dapat dikurangi. Tanaman belakang atau sedikit terlambat. Untuk dihindari nyengat, pengerek batang kuning, tanaman varietas agak tahan. Selanjutnya ada penyakit hawar daun atau HDB. Penyakit HDB adalah bakteri X. oryzae, PV oryzae atau X. compestris PV oryzae yang tersebar hampir di seluruh daerah pertanaman padi, baik di dataran rendah maupun dataran tinggi, dan selalu timbul pada musim kemarau maupun hujan. Kerugian hasil yang disebabkan oleh penyakit hawar daun bakteri dapat mencapai 60%. Kerusakan terberat terjadi apabila penyakit menyerang tanaman muda, dapat menyebabkan tanaman mati. Pengendalian HDB. Maaf, di sini ada salah penulisan, yang seharusnya HDB malah HBD. Yang pertama, tanaman varietas tahan. Yang kedua, pemupukan rasional atau sesuai kebutuhan tanaman, pupuk N. Selanjutnya, pupuk N tidak berlebih, gunakan pupuk K. Yang keempat, jarak tanam tidak terlalu rapat atau biasa disebut jejar legowo. Yang kelima, pengairan teratur atau intermittent. Yang terakhir, usahakan keparahan penyakit kurang dari 15-20% dengan aplikasi bakterisida dan yang lain-lain. Terima kasih, cukup sekian dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.